Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Yos Pixel. Nah, di sini saya kedatangan paket ya. Ini adalah power head atau pompa akuarium yang saya pesan di Shopee ya. Oke, jadi saya akan mengganti power head yang sudah lama ini. Ini sebenarnya juga masih baru, cuma ada beberapa problem lah nanti yang akan saya sampaikan. Oke, di sini saya akan membuka ya sebuah paket ini. Langsung saja kita buka sebuah paket. Nah, jadi kita bisa lihat ini isi dalamnya adalah power head dari Armada Aquarium Submersible Pump. Oke, ini kita lihat dulu ya dari kardusnya ya. Dari kotaknya, Eco Green Series 30% sampai 70% energy saving. Jadi sangat hemat energi. Kita lihat di sini menggunakan AC 220 volt, dayanya 68 watt. Kemudian volume maksimal yang bisa dihasilkan yaitu 5.200 liter per jam. Untuk ketinggian daya sedot pompanya 4,2 meter, sangat tinggi ya. Untuk sekelas pompa di ini ya, di akuarium ya. Oke. Jadi di sini kita lihat ini dia AM107A. Oke, kita lihat di atasnya sama ya. Di belakangnya juga sama. Langsung saja kita buka isi dalamnya. Tadi saya udah suruh cek dulu sih sebelum dikirim ya ke tokonya. Saya suruh dites dulu gitu, biar kita tidak mendapatkan barang kiriman yang rusak. Oke, kita buka lagi. Ini sorry ya, karena saya menggunakan satu tangan nih, jadi agak susah memang. Kalau videonya kelamaan, kalian skip aja. Oke, nah di dalam boxnya ini, kita pinggirkan dulu. Oke, di dalam boxnya ini kita mendapat buku panduan ya. Buku panduannya, nah seperti ini. Oke, kegunaan dan segala macam ini rata-rata di semua power head isinya sama saja ya. Ini juga bisa buat air tawar dan air laut ya. Jadi aman untuk kalian yang menggunakan air laut. Sebelahnya ini peringatan pada saat penggunaan pompa. Oke, cuma itu saja satu lembar ini. Kemudian kita lihat isi dalamnya, kita dari yang kecil dulu ya. Ini konektornya, konektor dari pompa ini. Kita lihat apa saja isi dalamnya. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada konektor ini seukuran 3/4 inch ya ini ya. Ini 3/4 inch. Ini enggak setengah inch karena saya punya setengah inch itu agak lebih kecil dari ini. Oke. Nah, yang ini 1 inch. Mungkin karena daya pompanya besar, jadi tidak memungkinkan untuk menggunakan pipa paralon yang berukuran kurang dari 3/4 inch ya. Ini 1 inch dan ini 3/4. Oke. Kemudian, nah di sini kita dikasih karet nih untuk memasangnya. Nanti pemasangannya kita lihatkan lagi ya. Ini biar nggak rembes gitu kan. Kemudian ini ada karet dop. Karet dop ini biasa untuk bagian bawah agar pompanya tidak bergeser. Mungkin karena getarannya besar, getarannya kuat, jadi dibutuhkan karet dop. Oke, ini sudah lengkap. Kemudian kita lihat langsung pompanya ya. Oke, ini langsung di pompanya. Wow, packingnya sangat bagus sekali ya. Untuk tokonya saya tulis di YouTube aja lah ya, link pembeliannya ya. Oke. Kita bisa lihat ini kabelnya lumayan panjang ini. Kalau di deskripsi itu 1,5 meter ukuran kabel, panjang kabelnya ini. Kita buka dulu kabelnya. Nah, bagian colokannya ini colokan Indonesia punya ya. Dan untuk besar kabelnya ini kita lihat ini kabelnya besar, kuat, kokoh ini. Mungkin karena wattnya besar ya. Oh iya, tadi kita lupa. Udah ya, kita sampaikan tadi. Ini 68 watt, jadi wajar kalau kabelnya memang besar. Kemudian kita buka lagi nih. Ini packingnya berlapis-lapis, sangat mantap sekali ya toko pengirimannya ya.
puas dengan packingnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala pada mesinnya ya. Oke, dan inilah bentuk pompanya. Ini wow, ini sangat berat sekali ya, kokoh gitu loh, berat. Dan ini yakin saya kokoh banget, ini berat 2 kilo, 2 kiloan ada ini ya beratnya. Kemudian di belakang pompa, kita lihat di belakang pompa ada tulisan ini. Saya kalian lihat sebentar. Ini, nah tulisannya ini Armada AM107 Submersible Pump. Ya, sama dengan yang di box tadi ya. Wow, untuk pompanya sangat-sangat kokoh. Saya senang sekali pompa seperti ini. Ini bisa untuk pegangannya. Dan ini dibuat model sekat-sekat kayak gini. Sebenarnya saya juga tidak tahu gitu apa tujuannya. Apa memang untuk modelnya biar kelihatan tangguh gitu kan, kelihatan kokoh, atau buat apa? Yang jelas yang saya tahu, kalau modelnya seperti ini nanti sisa-sisa kotoran ini bisa menyalip di sini, bisa menempel di sela-selahnya. Dan untuk membersihkannya juga kayaknya ini agak PR sedikit ya, agak PR karena kalian harus menggunakan sikat-sikat yang kecil untuk membersihkannya. Kemudian di bagian output, kita langsung dilihatkan dengan output ini ya. Di bagian outputnya besar ya, besar, bisa kalian connect kan. Oke, jadi tadi sudah dibuka ya, dan saya hanya bisa membuka bagian depannya saja ini ya, bagian tutup depannya, karena saya belum tahu gitu cara membukanya ya, daripada nanti patah kan, belum sempat kita pakai. Yang jelas dari sini juga kalian sudah bisa lihat ya, ini lubangnya seperti ini, cukup besar. Oke, nah oke, sudah kira-kira seperti itu bentuk pompanya. Langsung saja kita tes, kita coba. Oke guys, jadi untuk pompanya sudah kita pasang, kita konekkan ya ke filter. Nih aku menggunakan filter talang dari Bang Giovanni Suhendi ya, yang panjang ini, jadi mampu menampung 5000 lebih ya kekuatan dari pompa. Oke, sekarang kita coba tes. Ini kebetulan akuariumnya kotor karena ikan-ikan habis makan. Sisa makanannya apakah bisa kita sedot ya dengan baik. Tapi kalau untuk lele potong saya yakin nggak akan bisa kesedot ya, kita ambil manual. Nah, ini untuk pompanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, bisa kalian lihat ya. Wow, ini lebih dari ekspektasi saya ya. Sangat kencang sekali ya pompanya. Wow. Oke, nanti kita perbaiki lagi ya sistem sirkulasinya. Yang jelas kalian bisa lihat ya, segini kencangnya. Oke, yaudah itu aja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bye bye.